Kalau namanya 1 jam lebih dekat ya, itu kita harus tahu masa-masa kecilnya gitu ya. Mau dibongkar lebih lanjut ya? Silahkan. Oke, kita ingin tahu awal-awal ada 3 pertanyaan bukan? Betul. Di kepala Ustadz Felix. Pertanyaan yang mendasar filosofisnya adalah tentang past, present, and future. Tentang masalah dari mana asal saya sih sebenarnya. Saya ini diciptakan dari siapa sih sebenarnya? Dari mana sih saya bisa hadir di sini? Yang kedua, akan kemana sih setelah saya mati? Setelah saya mati itu gelap atau apa sih? Atau seperti apa sih kondisinya? Yang ketiga adalah sebenarnya ngapain sih saya ini di dunia? Nah jadi pasnya adalah saya ini dari mana? Future-nya adalah akan kemana saya setelah mati? Dan present-nya adalah ngapain saya sekarang di dunia? Ya, saya tanya pada orang tua. Dan saya tanya pada orang tua, dari mana asal saya? Mereka menjawab, ya dari bapak dan ibumu lah. Bapak dan ibu dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Nggak selesai-selesai karena gitu-gitu terus. Itu saya cari juga pada agama dan ternyata yang saya dapat juga jawaban yang tidak memuaskan. Jawaban yang mungkin klaim atas klaim. Nah ternyata setelah saya setelah saya mencari dalam agama tidak dapat, setelah itu saya mulai mencari pada hal-hal yang lain. Saya dapat waktu itu pada pelajaran biologi. Asal manusia dari mana? Dari evolusi. Manusia asalnya dari monyet. Saking sangat tertariknya saya pada pertanyaan dari mana asal manusia ini, saya mempelajari serius biologi sampai-sampai saya diwakilkan dari sekolah untuk menjadi olimpiade biologi. Saya benar-benar serius mempelajari dari mana sih asal manusia, teori evolusi, segala macamnya tentang Darwin dan sebagainya. Ternyata semakin saya belajar, semakin saya mendapatkan sesuatu hal yang membingungkan. Usia 14 tahun itu? Ketika SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu masih sangat muda gitu kan untuk pencarian itu? Betul, masih sangat muda tapi memang saya hidup dalam dunia yang kurang ajar waktu itu ya. Karena memang saya tidak belajar agama dari orang tua, saya juga nggak belajar agama dari otoritas yang ada, tapi saya belajar agama waktu itu lebih banyak dari game. Nah game-game itulah yang mengajarkan pada saya seperti apa sih konsep agama itu. Dan pada waktu itu seperti memang game-game yang ada pada zaman saya itu adalah game yang dibuat untuk orang jadi ateis seperti. Serius? Serius. Emang gamenya berupa apa? Misal ada dulu ketika saya lahir tahun 84, ketika tahun 90-an game yang sangat terkenal ketika PlayStation 1 masih merajalela adalah Final Fantasy 7. Nah di situ bercerita tentang segala sesuatu yang mereka menyampaikan bahwa Tuhanisme tidak ada, yang adalah energi bumi. Dari pencarian belok-belok seperti itu ya, sampai akhirnya merasa bahwa belajar, ingin mengetahui banyak tentang Islam gitu. Jadi ketika saya SMP kelas 3, saya sempat setelah ateis saya jadi agnostik. Jadi setelah saya kemudian tidak percaya akan Tuhan, jadi seseorang yang percaya akan adanya Tuhan tapi tidak percaya akan adanya agama. Agama ini munafik, semuanya bohong. Buktinya apa? Pengikut-pengikutnya sama aja kok semua. Maka saya hidup 5 tahun kemudian dengan pemikiran bahwa saya tidak perlu agama. Karena kalau cuma untuk baik, ya saya juga bisa baik walaupun tidak usah pakai agama. Yang penting saya mengakui adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti ada karena saya tidak bisa menafikan Tuhan setelah saya berpikir. Nah setelah kemudian berlalu semua itu, 5 tahun kemudian saya masuk IPB semester ketiga, waktu itu ada seseorang yang bilang pada saya, Lik, kamu masih ingin tahu tentang Islam, kamu masih mau cari tahu tentang kebenaran? Saya katakan iya. Maka dia bilang, iya kalau gitu coba ketemu aja dengan ustadz saya. Saya bilang enggak deh makasih. Lah kenapa? Ustadz kan membosankan, ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, paling itu aja. Enggak ada ustadz yang benar. Terus kemudian dia bilang enggak, ini ustadz saya beda. Dia orangnya masih muda tapi omongannya penuh dengan hikmah. Saya katakan ya sudahlah, nothing tulus. Kalau saya ketemu dengan ustadznya lantas saya tidak setuju, ya saya juga tinggal meninggalkan saja dia tanpa meyakini. Jadi, dia. Ketemu ustadz juga males-malesan. Tapi akhirnya saya ketemu juga dengan ustadz tersebut. Memuaskan? Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini ustadznya ini. Tapi beliau sekarang sudah jauh lebih tua. Iya, jadi dulunya ganteng tapi sekarang lebih gantengan muridnya. Oke, boleh diperkenalkan. Ya, saya perkenalkan ini adalah Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim inilah yang tempat saya berdiskusi ketika teman saya namanya Mas Samsul Hadi memperkenalkan beliau pada saya dan kita berdiskusi waktu itu pertama kali di Selasar Aula Al-Huriyah IPB. Beliau sedang mengisi, pada waktu itu saya masih ingat sekali. Pertama kali saya bertemu dengan beliau itu adalah pada satu acara judulnya menepis opini negatif tentang syariat Islam. Jadi Mbak bisa bayangkan bagaimana seorang non-muslim kemudian yang tidak memahami apa-apa ketika sampai ke masjid omongannya tentang potong tangan, rajam dan sebagainya. Dan beliau menyampaikan bahwa ini syariat Islam tidak negatif, syariat Islam itu positif sebenarnya, melindungi orang dan sebagainya. Nah ketika itu selesai itu kita berdiskusi, ternyata Masya Allah, saya melihat ini orang penampilannya pasti seperti ini, pecinya biasa, baju kokonya biasa, celananya biasa, tapi omongannya tentang kehidupan ini sama fasenya dengan omongannya tentang akhirat. Nah saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Kang kalau gitu kita harus lanjutkan kajian kita harus lanjutkan obrolan kita. Beliau katakan, oke baik. Pak Ustadz, ketika datang ya seseorang sipit gitu ya dan mengaku juga nggak beragama begitu ya. Apa nih dengan cara bicara yang seperti ini, banyak tahu, banyak ingin tahu juga gitu. Pusing nggak Pak Ustadz? Iya, bahkan
yang mengagetkan adalah saya malam itu, saya ingat malam Jumat ya, kedatangan mahasiswa pakai sendal jepit, kemudian ke kosan saya, gondrong. Gondrong. Kemudian ya saya awalnya berpikir bahwa ngapain ngeladenin orang kayak gini gitu. Karena nggak ada gunanya. Karena yang saya dengar beliau ateis gitu. Tapi kemudian beliau pertanyaan-pertanyaan pertama itu menggelitik sehingga saya bilang nih orang harus dijelasin dengan dalam. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, Tuhan itu sebenarnya eksis. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa meyakin bahwa Islam itu benar? Bagaimana Anda bisa menunjukkan Islam itu benar sementara saya melihat realitas Islam itu seperti itu? Kemudian yuk kita masuk kamar saya. Nah jadi akhirnya di kosan saya itu di lantai 1 kita diskusi. Saya masih ingat banget setelah makan kita ngobrol. Jam 8 sampai jam 5 pagi nggak makan, nggak minum lagi dan nggak ke toilet. Ngobrol terus. Jam 8 sampai jam 5 pagi nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Betah banget. Ya, lagi seru soalnya. Dan itu lagi panas-panasnya dan kita baru tersadarkan. Bentuk panas itu seperti apa misalnya? Perdebatan pertanyaan. Quran ini benar apa enggak? Kalau memang Quran benar mana buktinya? Apa yang Anda bisa yakinkan bahwa Quran itu benar? Gitu. Apa betul Muhammad ini menikahi budak? Nah kayak gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan kritis. Memperbolehkan perbudakan. Dan kita bisa membayangkan. Panas dong ya Pak Ustadz. Wah itu luar biasa. Sampai kita nggak terasa dan kita akhirnya terasa itu saya masih ingat jam 4 malam itu udah menjelang subuh. Kemudian kita dua terdiam. Dan kemudian saya tanya, lantas gimana? Mau kemudian menerima kebenaran ini atau tidak? Hidup adalah pilihan. Kemudian agak terdiam sejak lama dan terdengar azan, saya ingat saya waktu itu. Kemudian beliau mengulurkan tangannya dan beliau mengatakan, Kang, saya bersahadat. Nah pada saat bersahadat. Detik itu juga? Ya. Subuh itu juga? Ya. Ketika beliau bersahadat, kemudian saya peluk dan kita bimbing dia bersahadat. Dan ya kita berdua menangis berdua dan subuh itu kemudian saya ajarkan berwudu dan seterusnya. Kenapa dalam waktu sekian jam sudah langsung percaya dan ingin langsung bersahadat? Ya, pertama memang ini adalah pencarian lama ya. Jadi saya sebenarnya kan memang mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih dulunya. Tapi setelah saya dapat tahu Tuhan ini siapa sih sebenarnya. Argumen-argumen saya ini mau dihancurkan dari dasar. Seolah-olah Al-Quran ini ingin mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23, udah delik, gak usah banyak ngomong, gini aja. Kalau kamu memang pinter, kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang luar biasa, kamu datengin aja semacam dengan Al-Quran ini. Satu surat aja, pilih deh 114 surat yang mana yang paling mudah, yang mana yang paling pendek, silakan datangkan yang semacamnya. Kalau kamu bisa berarti Al-Quran salah. Tapi kalau kamu nggak bisa, berarti Al-Quran benar dan kamu ikut saja. Fair, adil. Nah waktu itu loh saya berkata pada beliau, iya saya masuk Islam. Lah kenapa? Ini segel ini. Karena di dalam kitab-kitab lain yang saya baca, dalam kitab-kitab suci agama lain yang saya baca, tidak ada segel semacam ini. Segel semacam ini cuma ada di dalam Al-Quran. Oke, Pak Ustadz. Ya. Pandangan Pak Ustadz terhadap sosok Ustadz Felix ini sekarang? Jadi beliau itu benar-benar rasional, mencari dan tidak akan meyakini sesuatu kalau dia nggak yakin. Dan ini yang nampaknya jarang dimiliki oleh muslim sekalipun sejak lahir. Nah, oleh karena itu ketika dia menemukan Islam, dia seakan-akan menemukan hal baru yang paling monumental dalam hidupnya. Itu sosok Felix yang pertama. Yang kedua, memang luar biasa cerdas. Jadi bayangkan pada saat malam itu saya menjawab pertanyaannya. Dan Allah mudahkan lisan saya untuk melembutkan hatinya. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau memilih Islam. Gitu. Tapi sosok itu luar biasa. Baik, Pak Ustadz terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Felix Xiao. Kami kembali saat lagi.